eksponen. Dalam hal ini adalah untuk pangkat positif, di mana pada video yang pertama kita sudah membahas definisi eksponen dan sifat-sifat eksponen. Nah, untuk video yang kedua ini kita akan mencoba menggunakan sifat-sifat eksponen tersebut untuk menyelesaikan beberapa kasus soal. Yang pertama misalkan demikian. Sifat yang pertama adalah A pangkat M kali A pangkat N adalah A pangkat M plus N. Artinya perpangkatan dikali maka pangkatnya dijumlah. Nah, di sini misalkan 2 pangkat 4 dikalikan 2 pangkat 3. Secara definisi 2 pangkat 4 itu adalah 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Lalu 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Maka kalau digabungkan menjadi perkalian sebanyak 7 kali. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 7. Sehingga 7 itu berasal dari 4 tambah 3. Lalu sifat yang kedua adalah perpangkatan dibagi A pangkat M dibagi A pangkat N adalah A pangkat M min N. M lebih dari N untuk pangkat positif. 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 3. 5 pangkat 5 kalau dijabarkan berarti 5-nya perkaliannya 5 kali. 5 pangkat 3 perkaliannya berarti 3 kali. Maka kalau dibagi 5 dibagi 5 1, 5 dibagi 5 1, 5 dibagi 5 1. Sehingga yang tersisa tinggal 5 kali 5. Artinya 5 pangkat 2. Nah, 2 itu berasal dari 5 dikurangi 3. Jadi 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 3 adalah 5 pangkat 2. Berikutnya, sifat yang ketiga A pangkat M dipangkatkan N berarti A pangkat M kali N. Contohnya misalkan 3 pangkat 4 dipangkatkan 2. 3 pangkat 4 dipangkatkan 2 itu artinya 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 sendiri adalah perkalian 3 sebanyak 4 kali. Maka kalau digabungkan menjadi perkalian 3 sebanyak 8 kali. Atau 3 pangkat 8. Sehingga 8 itu berasal dari 4 kali 2. Jadi 3 pangkat 4 dipangkatkan 2 adalah 3 pangkat 4 kali 2. Lalu sifat yang keempat adalah perkalian 2 bilangan dipangkatkan M. A kali B pangkat M sama saja dengan A pangkat M kali B pangkat M. Contoh 4 kali 2 dipangkatkan 3 sama saja dengan 4 kali 2 kali 4 kali 2 kali 4 kali 2. Nah, 4 kali 4-nya digabungkan, 2 kali 2 kali 2-nya digabungkan menjadi 4-nya ada 3 kali, 2-nya ada 3 kali. Jadi menjadi 4 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Nah, itu sifatnya. Nah, kalau mau diteruskan, 2 pangkat 3 itu adalah 2 pangkat 2. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Dengan menggunakan sifat yang ketiga, maka kita bisa dapatkan 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 menjadi 2 pangkat 6. Lalu dengan sifat yang pertama, 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 3 adalah 2 pangkat 9. Jadi kita bisa mengatakan bahwa 4 kali 2 pangkat 3 itu adalah 2 pangkat 9. 4 kali 2 sebenarnya 8. 8 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 dipangkatkan 3 menjadi 2 pangkat 9. Begitupun untuk pembagian. A dibagi B pangkat M adalah A pangkat M dibagi B pangkat M. Jadi kalau 6 bagi 3 dipangkatkan 4 adalah 6 bagi 3 kali 6 bagi 3 kali 6 bagi 3 kali 6 bagi 3 sebanyak 4 kali. Hingga kalau 6-nya dikumpulkan menjadi perkalian 6 4 kali dan 3-nya dikumpulkan menjadi perkalian 3 4 kali. Maka didapat 6 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Kalau mau diteruskan, kalian juga bisa 6 itu 2 kali 3. 2 kali dipangkatkan 4 menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2. Atau gunakan sifat yang ketiga menjadi 2 pangkat
4 kali 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 4. 3 pangkat 4 ya. Jadi 3 pangkat 4-nya coret, tinggal 2 pangkat 4. Nah 2 pangkat 4 itu dari mana? 6 bagi 3 dulu 2, lalu dipangkatkan 4. Oke, itu sifat eksponen untuk pangkat positif. Lalu kita coba gunakan untuk menjawab permasalahan berikut. Misalkan begini. Yang pertama dulu. 6 pangkat 5 kali 4 dibagi 18 pangkat 2. Nah, di sini kalian bisa menentukan bahwa 6 itu adalah bisa kalian gunakan jadi 2 kali 3 dipangkatkan 4, 5 ya. Kemudian 4 itu adalah 2 pangkat 2. Begitupun 18. 18 boleh juga kalian gunakan 2 kali 3 kali 3 ya. Pangkat 2. Sehingga didapatkan 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 5 kali 2 pangkat 2. Sedangkan yang bawah adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Maka kalau kita teruskan, yang perpangkatan 2 adalah 5 dan 2. Berarti 2 pangkat 5 tambah 2 kali 3 pangkat 5. Yang bawah juga demikian. 2 pangkat 2 sendirian. Lalu 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 berarti 3 pangkat 4. Nah, ini bisa dirangkai menjadi satu kesatuan nilai. Begitupun yang ini satu kesatuan nilai. Maka didapat jadi 2 pangkat 7 dikurangi 2. Yang tiganya 3 pangkat 5 dikurangi 4. Itu berdasarkan sifat yang kedua. Jadi 2 pangkat 5 dikali 3. Kalau mau diteruskan lagi, berapa 2 pangkat 5? Ini kan? Misalkan 32 kali 3. Berapa lagi? Nah, ini berarti 96. Jadi nilai akhirnya adalah 96. Kalau mau diteruskan. Nah, begitupun contoh yang kedua ini. Kalian boleh aja operasikan dulu yang di dalam. Jadi yang di dalam dioperasikan berarti P pangkat 4 kali Q pangkat 5. Yang bawahnya menjadi P pangkat 3 kali Q pangkat 3. Dipangkatkan 3. Lalu yang di dalam dioperasikan dulu menjadi P pangkat 4 kurang 3 kali Q pangkat 5 kurangi 3. Dipangkatkan 3. Menjadi P yang keduanya Q pangkat 2. Dipangkatkan lagi 3. Nah, kalau masuk berarti P pangkat 3 kali Q pangkat 6. Gitu ya. Nah, itu kalau mau diteruskan. Nanti kalau pilihan ganda ya tergantung dari pilihannya maunya seperti apa. Berikutnya ada A kuadrat B, ada AB kuadrat per AB. A kuadrat B itu adalah A kali A, ya kan? Kali B. Begitupun yang B kuadrat adalah A kali B kali B per AB. Nah, yang atas ada AB. Jadi ini ada AB. Ini ada AB. Gitu ya. Jadi AB-nya saya keluarkan. Berarti yang pertama kali A, yang kedua kali B. Per AB. Nah, AB dibagi AB-nya adalah 1. Gitu kan? Berarti hasil akhirnya adalah A plus B. Jadi A kuadrat B tambah AB kuadrat dibagi AB adalah A plus B. Bisa dimengerti? Nah, itu contoh penggunaan dari sifat-sifat eksponen. Lalu berikutnya kita coba dari pilihan ganda. Bentuk sederhana dari 0,03 pangkat 3 dibagi 0,09009 pangkat 2. Oke, kalian boleh menggunakan terlebih dahulu bahwa 0,03 itu adalah 3/100. Begitupun yang 0,009 berarti 9 dibagi 1000.
dipangkatkan. Oh beda, sorry. Yang atas pangkatnya. Yang atas pangkatnya 3. Yang bawah pangkatnya 2. Gitu ya. Oke, jadi ini berarti 3 pangkat 3 per 10 pangkat 2 dipangkatkan 3. Begitupun yang bawah 3 pangkat 2 dipangkatkan 2 per 10 pangkat 3 dipangkatkan 2. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat 3 per 10 pangkat 6 yang bawah 3 pangkat 4 dibagi 10 pangkat 6. Nah sekarang kalau perpangkatan bagi, berarti bagi pecahan maka dibalik ya. 3 pangkat 3 dibagi 10 pangkat 6 kali dibagi 10 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 6. Nah yang sama kalian bisa gabungkan kan. Jadi ke perpangkatan atas saja 3 pangkat 3 min 4 dikali 10 pangkat 6 kurangi 6. 3 pangkat 3 kurangi 4 min 1. Yang ini adalah 10 pangkat 6. 10 pangkat 0 adalah 1. Jadi 1/3 kali 1 berarti 1/3. Gitu ya.